Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Bukan dong, sawangan jantungku. Kemarem gamunya seni, sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gede. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di sini jam 7:23, hari Sabtu tanggal 21. Gitu. Halah. Mesti angel ya kamu. Duduh ke tanggal karo jam ya angel. Semangat pagi, hari Sabtu pada kemana hari ini? Alhamdulillah saya masih nganggur. Bulan ini tuh emang ada beberapa titik yang sepi teman-teman. Apalagi besok ya, bulan depan itu Mas T itu ada kerjaan terakhir tanggal 28. Jadi ya sudah masuk bulan Suro. Di Jakarta juga jarang orang hajatan, dan Mas Tulus kan kerjanya kebanyakan di hajatan-hajatan ya. Jadi ya selamat menikmatilah hidup ini. Di sini dingin sih guys. Apa sih? Apa namanya? Didih apa? Musim didih apa sih? Didih. Aku pernah baca didih apa namanya? Didih apa? Itulah pokoknya yang kalau dingin itu menjelang kemarau itu apa namanya? Didih. Alhamdulillah itulah. Aduh nggak live sih ya guys. Kalau live nih biasanya mereka langsung komen, ini Mas Tulus. Aduh, karena belum live ya sorry guys. Jadi nggak ada yang ngasih tahu. Nanti taunya setelah ada yang tulis di komentar ya. Maaf Mas Tulus belum bisa live dulu. Ada satu hal yang belum ada rezekinya, nggak apa-apa. Nanti pelan-pelan juga bisa. Jadi nanti Mas Tulus ini ngeditnya ya diedit tapi diupload pakai data smartfren dan agak lumayan hancur kuotanya. Jadi sangat tidak worth it untuk live. Telkomselnya Mas Tulus sudah akhir bulan, jadi harus diirit-irit. Jadi abonemen teman-teman. Setelah dipakai nanti habis ngisi lagi setelah tanggal 30. Itu pun Telkomselnya belum dibayar. Sama jatuhnya tanggal 20 juga yang abonemen. Jadi Mas Tulus itu pulsanya memang pakai pulsa yang bulanan ya, bukan pakai pulsa yang kita ngisi gitu. Nanti setiap tanggal 30 diisi ulang. Nah, ini tanggal 20 jadi harus udah mulai irit sampai akhir bulan. Nanti setelah akhir bulan baru di top up lagi sama pihak Telkomsel gitu loh. Pokoknya sing paham lah. Mulai tak ceritain ini kadang-kadang Mas Tulus ngomong apa toh? Ya kadang-kadang teman-teman nggak ngerti kan. Pokoknya intinya Mas Tulus pulsanya bulanan, wifi-nya juga bulanan. Jadi data yang saya pakai untuk handphone itu bukan yang kayak teman-teman ngisi kuota di counter itu enggak. Mas Tulus bayarnya bulanan 110.000. Seperti itu orang baik. Dan sudah mulai menipis, makanya kalau dipakai live kan nggak kekontrol. Kalau di setting dulu, disimpan dulu kan masih bisa diedit. Kita perkecil resolusinya biar tidak terlalu besar Mbps-nya. Ngerti ya? Ngerti ora, aku sih penting pokoknya kui. Sehat ya semuanya orang baik. Oh ya, kemarin kita sudah sedekah jenang merah putih nggih. Masih ada sisa satu, saya simpan di kulkas. Jadi
yang bulan lalu aja, yang kemarin itu Mas Tulus simpen sampai seminggu kan nggak basi. Makanya Mas Teh itu lagi ngetes nih. Coba Mas Teh simpen di kulkas. Mas Teh mau coba 2-3 hari masih enak nggak? Biasanya sih masih legit, masih enak. Seperti itu harapan Mas Teh. Kemarin kita sedekah jenang merah putih ya. Semoga Allah jadikan pahalanya buat jadi tolak balak buat kita semua, semuanya tanpa terkecuali. Mas Tulus juga sapu jagatkan buat para subscriber semua, khususnya yo sing bantu sedekah, sing ora yo pangga tak dongake, sing kirim jeneng, yang kirim nama, semuanya sudah saya ijab kabulkan ya. Mudah-mudahan pahala sedekahnya diterima sama Allah, dijadikan tolak balak sesuai dengan niat yang dihajatkan kepada kita semua, baik yang kirim nama ataupun yang nonton videonya Mas Tulus. Amin ya Allah. Jadi apa ya, jadi lantaran untuk tolak balak kita lah, biar semuanya sehat, dijauhkan dari penyakit apapun. Amin, amin ya robbal alamin ya. Oke. Pagi ini saya baru beresan untuk rutinitas pengemisan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngerti ya maksudnya? Nanti habis ini baru aku beres-beres, masak gitu-gitu teman-teman. Jadi ya gitulah. Selamat pagi ini. Tadi sempat ngobrol beberapa poin sama Eyang, dan aku juga sudah menyadari ini beberapa hari yang lalu, karena ternyata banyak teman-teman yang WA aku ulang tahunnya pas banget 1 Suro, 1 Muharram, pas tanggal 27, pas hari Jumat, pas Jumat Kliwon ya. Jadi kebetulan banget kita itu Suro ini tanggal 27 besok itu jatuhnya di hari Jumat, pas tanggal 1 Suro, dan Jumatnya juga Jumat Kliwon. Bagus semua, harinya bagus, tanggalnya juga bagus, jadi bertepatan dengan 1 Muharram. Itu tuh pas banget, dan mudah-mudahan juga sedekah nasi box kita bisa kita laksanakan ya teman-teman. Amin. Makanya ayo dibantu. Kemarin sudah saya share infonya, segini sudah ada tambahan, alhamdulillah. Nanti Mas Teh share lagi. Nah teman-teman yang masih pengen bantuin, ayo makanya dibantu terus, supaya nanti tanggal 27 itu di hari yang baik, di hari 1 Suro, kita bisa bagi nasi box. Amin ya Allah. Nah karena banyak teman-teman yang DM soal wetonnya Jumat Kliwon pas 1 Suro, ada yang tanggal lahirnya juga sama, malah tanggal lahirnya bertepatan. Itu ada 4 orang yang WA saya dari seluruh Indonesia ya. Ada yang ulang tahunnya tanggal 27, ada yang wetonnya hanya di Jumat Kliwonnya atau pas tanggal 27 itu. Jadi ada yang bareng dua-duanya, tanggal lahirnya 27, wetonnya juga Jumat Kliwon, dan pas banget tanggal 1. Nah ini tadi ceritanya aku ngobrol-ngobrol sama Eyang nih, mumpung lagi pulang, anak-anak kan ini terakhir nih hari ini jalan pergi. Nanti kan sore pulang kita ngaji Yasin lagi seperti biasa. Memang aku ngajarinnya 3 hari untuk ngaji Yasin. Sebenarnya bukan secara khusus harus ini itu sih, cuma ya memang supaya kami ada kegiatan mengingatkan mereka bahwa ya kita juga harus mengingat leluhur kita, menjaga koneksi sama leluhur. Intinya cuma kayak gitu doang. Dan aku tadi sempat nyentil-nyentil nih soal bulan Suro segala macam. Waspada ya teman-teman. Tadi Eyang juga sempat ngomong, beliaunya sudah pergi, cuma tadi beliau ngomong bulan Suro itu akan banyak yang sakit lah, akan banyak sesuatu yang kurang baik, ada beberapa yang kurang baik. Sekali lagi, bukan bulannya yang kurang baik, tapi beberapa hal diantaranya untuk mungkin mengurangi kemauan kita untuk mencari keberkahan di bulan itu. Nah, salah satunya yang pagi ini pengen tak sampaikan, yang tadi mengingatkan kita untuk berpuasa, ya, berpuasa di hari Jumat tanggal 1 Suro tanggal 27, tanggal 27 ya, bertepatan dengan 1 Muharram, pas banget itu Jumat Kliwon. Nah, sebetulnya secara garis besar yang disunahkan atau ada, sebetulnya ini bukan sesuatu keharusan, bukan wajib, tidak ada tidak ada dalil yang menyatakan bahwa tanggal 1 Muharram itu sunnah atau apapun. Aku belum tahu soal itu, kalau tahu tulis di kolom komentar teman-teman.
Cuman yang aku tahu tuh kayak tanggal 8 atau 9 atau 10, sorry, tanggal 9 10 suro itu teman-teman boleh, atau ada anjuran atau ada sunahnya, ada dalilnya yang kita dianjurkan berpuasa. Cuma meskipun tanggal 1 Muharram itu yang aku tahu belum ada dalil tertentu, tapi sangat disunahkan juga secara muslim, secara Islam, bahwa puasa di tanggal 1 Muharram itu ada yang bisa dianjurkan ya, meskipun tidak ada dalil yang mensunahkan itu. Yang disunahkan dalilnya yang pernah aku baca tuh kalau nggak salah 9-10 Muharram. Kalau saya salah mohon dikoreksi teman-teman ya. Selebihnya untuk tanggal 1 itu tidak ada anjuran khusus ya, dianjurkan cuma karena bulannya bagus ya, bulannya bulan baik. Cuma kalau disunahkan atau dalil itu aku belum pernah dengar atau belum ada, atau mungkin aku kurang pengetahuan. Tulis di kolom komentar yang tahu ya teman-teman itu. Nah tadi Eyang bilang untuk kita berpuasa. Nah sebelum kita bahas yang disampaikan Eyang, aku pengen nanya dulu gimana badannya teman-teman yang di rumah yang lagi sakit-sakit. Apa ada perubahan baik setelah kita kemarin sedekah jenang merah putih? Banyak yang DM saya, Mas Tulus aku rodok tenang, pikiranku lebih enak, lebih lega sekarang, alhamdulillah. Habis maghrib badanku tuh rasanya kayak tenang aja Mas Tulus, lebih adem. Ada yang bilang kayak gitu, ada beberapa yang DM saya. Jadi ya mungkin ini kan koneksi antara kita ya teman-teman, gak ada yang kebetulan. Yo sedekah kan antara jenengan karo Gusti Allah, dan Gusti Allah tuh maha tahu tujuannya apa. Jadi yo wes nek nyampe ke kalian ya alhamdulillah ya. Yang penting kan niatnya kita sedekah, pahalanya diniatkan buat kita, buat apa, buat tolak balak kita. Ya lek wong Jawa ki arep ganti jeneng, arep syukuran umur, arep apa namanya, membeli sesuatu terus bikin jenang merah. Bahkan dari yang hidup sampai yang meninggal tuh semuanya ada jenang merah putihnya kalau orang Jawa itu. Jadi ya satu, selain kita bersedekah untuk jadi tolak balak buat kita, yang kedua itu kita melestarikan tradisi kita sebagai orang Jawa, khususnya saya sebagai keturunan Jawa Tulen ya. Meskipun kadang-kadang bahasa Jawa ini suka gak paham atau gak ngerti ya, karena memang Mas Tulus lahir dari Sumatera. Ada bahasa-bahasa yang terkadang asing di telinga saya, bukan berarti saya gak bisa, cuman ya harus cari tahu dulu gitu. Kayak tigan, mendo, itu aku tahunya justru setelah di YouTube ini. Ada yang ngasih tahu mendo, wande, tigan, ya, uwos. Itu aku tahunya baru setelah punya YouTube. Padahal bapakku main dalang guys, mamaku sinden. Cuman karena memang aku dulu benci banget sama kesenian-kesenian itu, kataku berisik lah, apalah, aku benci aku dulu. Jadi nggak suka. Dulunya nggak suka, jadi nggak ngerti. Saiki malah digendeng, aku gendeng nonton wayangnya Ki Seno. Jadi dari situ juga banyak belajar gitu loh guys. Jadi Mas Tulus itu basically orang Jawa tapi lahirnya di Sumatera, sehingga kalau misalnya ada bahasa-bahasa Jawa yang aku agak kurang paham ya menurutku wajar. Seperti itu ya teman-teman. Nah, anjurannya yang untuk berpuasa itu tidak menutup kemungkinan, karena di bulan Suro itu masih ada hal-hal yang kurang baik terkait dengan penyakit. Alhamdulillah kita sudah di cover ya. Kita sudah mengcover diri kita dengan sedekah jenang merah putih, alhamdulillah. Nah, ini juga pasti ada pertanyaan dong. Aku baru nonton videonya, aku telat ikut, boleh masih ikutan gak Mas Tulus? Bikin sendiri di rumah ya teman-teman. Sementara Mas Tulus close dulu sedekah jenang merah putihnya. Kalian yang nonton video ini mungkin belum ikutan, gawe dewe ning omah, bikin sendiri di rumah. Ya, sedekahkan ke tetangga atau dimakan sama keluarga besar. Oke, seperti itu ya. Untuk kirim-kirim namanya sudah Mas Tulus close, semuanya sudah Mas Tulus close, jadi nggak ada pengiriman lagi. Sedekah jenang merah putih juga sudah Mas Tulus hapus, sudah nggak ada ya. Postingan-postingannya juga sudah Mas Tulus hapus. Jadi kalau teman-teman masih mau ikutan lagi, bikin sendiri di rumah. Oke ya, terima kasih. Yo, mudah-mudahan sedekah kita jadi tolak balak buat kita ya, amin. Nah, selain anjuran Eyang berpuasa untuk kita, ini tadi Eyang bilang ini ternyata puasa itu kan bukan cuma punya orang Islam ya teman-teman. Jadi ada beberapa teman-teman atau saudara-saudara kita di luar Islam itu banyak yang berpuasa juga ya. Tadi Eyang bilang apa, ngerowot lah ya. Kalau bagus tuh ngerowot segala macam, aku suruh makan. By the way guys, aku serius sih, kayaknya aku harus turunin berat badan. Aku harus olahraga kayaknya, bismillah ya, minta doanya ya. Ya nggak kurus banget, tapi setidaknya aku harus
belajar lebih fit lagi, minta doanya ya orang baik. Mas Tulus pengen sedikit ngurusin lah gitu, rasanya udah nggak nyaman aja, badannya terlalu gede kayaknya karena baju-bajunya makin sempit. Aku ngerasa kayak aduh udah mulai cepet capek nih rasanya kayak gimana gitu. Jadi aku harus kurusin lagi biar lebih mudah ibadahnya. Tujuanku supaya sholatnya nggak ngos-ngosan, terus kakinya nggak sakit kalau sholat. Jadi pengen ya Allah mudah-mudahan mendengar doanya Mas Tulus, Allah berikan keajaiban, dibantu biar buat ibadahnya lebih enak, amin. Nah, ini juga sebuah anjuran bagi teman-teman yang mungkin neton atau hari lahirnya pas di bulan Suro ya, atau jatuh di bulan Suro besok tanggal 1, atau pas di awal Suro atau di bulan Suro, oke? Di bulan Suro. Saya sudah mengingatkan juga anjuran yang saya sampaikan sebelumnya. Ini selalu saya sampaikan ke kalian-kalian yang punya weton di bulan Suro. Jadi puasanya itu ada yang orang berpuasa 3 apit ya, 1, 2, 3, ada yang cuma 1. Cuma kalau saya pribadi mengingatkan kalian untuk tidak perlu diapit juga tidak apa-apa, mau diapit juga nggak apa-apa. Ya, yang terpenting adalah 3 hari itu kita kosongkan, terkecuali kita sedang kotor atau sedang haid, khusus untuk perempuan. Ya, khusus untuk perempuan. Kalau sedang haid saya nggak anjurkan itu, mendingan ditahan dulu aja. Mungkin bulan Suro tahun depan atau nunggu kita selesai atau bersih dulu baru puasa. Seperti itu ya anjuran Mas Tulus. Cuma kalau misalnya jenengan itu ternyata pengen puasa, khususnya laki-laki, ada 3 hari yang harus kalian kosongkan. Yang pertama harus kontrol nafsu. Ya, kalau misalnya jenengan tuh ternyata puasa tanggal 1, anggaplah di hari Senin ya, hari Senin jenengan puasa, berarti hari Minggu sama hari Senin sama hari Selasa, 3 hari itu di hari apit di mana kalian berpuasa itu, maaf, jangan berhubungan badan dulu dengan pasangannya, jangan marah-marah, kontrol emosinya, terus jangan terlalu over dalam memakan sesuatu. Ngerti maksudnya Mas Tulus ya? Artinya nafsu di sini yang dikontrol tuh banyak, bukan cuma nafsu makan, nafsu berhubungan seksual dan segala macam. Lalu nafsu-nafsu kita terkait dengan amarah kepada masyarakat kita, kepada siapapun itu. Makanya kalau memang jenengan memang niat tirakat puasa untuk neton jenengan di hari bulan Suro, jadi ya memang mengosongkan waktu 3 hari tadi. Bukan berarti dilarang kerja loh ya, kerja tetap kerja, ibadah tetap ibadah, cuma yo dikontrol nafsunya tadi kalau bisa. Ini maaf, ini sekedar anjuran saja ya, jangan berhubungan badan dulu selama 3 hari itu. Jadi kayak misalnya Senin ya berarti jenengan Minggu sudah mulai bersih, Senin kan puasanya, Selasa tutup ya. Mau puasa 3 hari boleh, 1 hari Seninnya juga doang boleh ya, tapi kalau bisa kondisinya jangan sedang berhubungan badan. Nah kalau bisa, ini tips dari saya tambahan, yang tadi bilangnya juga kalau bisa badan kita kan bersih ya teman-teman. Jadi di 3 hari jenengan sebelum menjalankan puasa yang di tanggal 1 atau di hari Seninnya, Minggu ini jenengan tidurnya dalam kondisi yang bersih, sudah mandi. Kalau yang muslim wudu ya hari Minggunya. Kumpul karo bojone ya kumpul karo bojone, ndak apa-apa. Cuman kalau saranku ini dalam kondisi bersih, dari Minggu, Senin sampai Selasa itu jenengan harus sudah bersih. Kondisi tidurnya tidak sedang najis besar ya. Mungkin bisa wudu, bisa mandi dengan ya secara keyakinan masing-masing saja bersih. Cuma saranku khususnya untuk perempuan ya, tetap minta izin sama suami dulu. Aku tanggal semene iki poso, ketinggal tanggal ngene. Aku tanggal 3 dino iki kudune aku ora ngene-ngene ya. Mbok izin ki apa ora? Karena teman-teman, kalau kita sekali lagi perempuan derajatnya tetap di bawah laki-laki. Lek wong lanang wis njaluk, nek jenengan ora maringi, kaum ibu-ibu itu juga salah. Itu dosa. Kewajiban perempuan ya masih yo kesel, masih yo kowe piye, nek wong lanang njaluk itu berarti kudu. Makanya sebelumnya untuk kaum perempuan kalau yang mau berpuasa di bulan Suro, jenengan itu izin sama suami dulu. Aku netonku tanggal semene, engko berarti aku 3 dino njaluk tulung sampean aja nganu sik ya.
jenengan ngizin ke apa ora, setidaknya ada ijab kabul, ada omongan antara jenengan dengan suami, sehingga ya kalau pas ternyata suami kebelet terus dia ngomong aku ingin wis izin lho Pak aron jenengan, nah gitu ya teman-teman ya, supaya tidak jadi dosa gitu ya, harus secara izin suami. Nah puasanya apakah hanya di tanggal 1 tok Mas Tulus? Nah ini kan yang saya sampaikan, yang saya larang ini adalah untuk teman-teman yang mau puasa untuk neton ya. Di luar neton itu ada anjuran puasa di hari Jumat tanggal 27 atau di hari pertama bulan Suro atau bulan Muharram ya teman-teman. Jadi kalau yang tadi saya jabarkan di awal itu adalah untuk yang mau puasa neton. Puasa neton atau puasa di mana mereka menjalani khusus, bukan hanya puasa Muharram tapi wujud syukur terhadap weton atau tanggal lahirnya atau ulang tahunnya yang pertama. Nah kalau buat kita yang secara umum adakah anjuran juga seperti itu? Tidak, secara khusus kita hanya berpuasa saja. Jadi kalau jenengan maaf sekali mau ikuti anjuran yang pertama itu lebih bagus. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Jadi misalnya puasa kan tanggal 27 tuh ya toh, terus tanggal hari Kamisnya ternyata maaf garwanipun ngersake ya dikei se ora apa-apa. Kok bar kuwi kan terus mandi subuh ya toh, harus sahur terus subuh gitu ya teman-teman ya kalau yang mau. Tapi kalau misalnya jenengan aku juga sama Mas Tulus, aku mau izin sama suami atau syukur-syukur bojone dijak ya toh, poso bareng ya Pak, golek kanugrahan karo Gusti, terus golek berkah Gusti, poso tanggal 27 ya Pak yo, bareng berdua. Terus nanti 3 hari jenengan juga mengatur yang tadi saya sampaikan sama seperti yang berpuasa neton, lebih bagus. Tapi kalau tidak juga tidak apa-apa. Jadi nek sing ora neton malam Kamis kebelet yo sik oleh, masih bisa. Hari Jumatnya kan yang penting malamnya mandi hadas karena Jumatnya berpuasa ngono ya guys ya. Ini ngapunten agak jorok mungkin kita bahas begitu, tapi ini sebuah kewajiban, ini sex education. Jadi ya piye yo, memang yo wong lanang ki ning dhuwure wong wedok, Mas yo sampean piye-piye pangah kleru, pangah kalah sampean sama perempuan. Jadi ya jangan mau ngelawan kodratmu sebagai perempuan. Ya gitu, itu sih penting ngomong apa enenge. Nah, 2 hal yang menjadi penutup kita untuk berbuka puasa di hari Jumat itu, khusus untuk yang sudah punya memang niatnya buat weton, yang tadi bilang untuk membuat jenang merah putih cacai pitu. Tadi pitung lepek gitu loh, pitung 7 lepek kecil-kecil aja, ora disedekah kanggo sapa-sapa ning tinggo awake dhewe. Karena nanti kita disuruh makan gak ketang 1 sendok, jadi bikinnya jangan banyak-banyak. Kayak yang dilepek kecil aja, berapa sendok dibikin, terus lepek kecil lagi, sendok lagi. Ada lepek itu apa bahasa Indonesianya? Tatakan, piring tatakan yang kecil tuh guys, kayak lepek bosone wong Jawa. Bikin aja dikit-dikit, jadi nanti kita bisa makan pas buka puasa. Paham ya maksudnya Mas Tulus? Nek sing kersa diparingi ingkung yo apik, nggih slametan sisan yo apik, wujud syukure mensyukuri karo Gusti Allah. Nek ora yo ora apa-apa, sementing ngomong-ngomong biasa, jenenge poso among-among. Sing nggih among-among yo ora apa-apa. Ning sing pakem memang tadi yang disampaikan yang adalah jenang merah putih khusus buat yang puasa neton. Ingat ya, yang puasa neton. Kalau kita yang berpuasa seperti biasa tidak dengan neton kita, tidak buat jenang merah putih yang nggak apa-apa. Mau buat ya nggak apa-apa, buat buka puasa. Ya anjuran Nabi Muhammad itu adalah mengkonsumsi berbuka dengan yang manis-manis. Misalnya pas buka puasa ngeliat Mas Tulus itu kan manis tuh, itu sunnah. Ora. Makanannya yang manis ya, makanan manis itu anjuran dari Kanjeng Nabi. Nah, lek jenengan yang di luar muslim kepiye ya seserah jenengan, secara jenengan saja, yang penting bukanya dengan makanan yang manis. Nah, khusus buat yang neton, kalau bisa bikin among-among kecil-kecilan sepiring, enek endok karo kulupe. Yang penting endok karo kulup gue mau ya, telur sama kulupan atau urapan. Ngerti urapan nggak? Yang sayur direbus sama kelapa itu kayak gitu kurang lebih ya. Itu nanti ditaruh piring aja gitu ya. Ndungoro harus sesuai dengan keyakinan kita. Mintanya sama Allah adalah hal-hal yang
bagus mensyukuri umurnya jenengan. Itu buat yang puasa neton. Kalau yang puasa biasa ndak perlu ya, karena bukan netonnya, ndak usah ngamong-ngamong. Terus tadi jenang pitu, jenang yang 7 biji tadi, jenang yang 7 buah, itu dimakan setidaknya 1 sendok atau yang penting kabeh kudu dijajal. Yang penting semuanya harus dicoba ya. Tidak ada mantra khusus, tidak ada doa khusus, yang penting niatnya wujud syukurin jenengan. Ya, gitu ya teman-teman. Jadi yang mau puasa boleh, ya yang enggak juga enggak apa-apa. Kalau mau puasa ya tadi saya sampaikan anjuran-anjurannya seperti itu. Ini anjuran dari Eyang loh ya, bukan anjuran secara islami. Nanti teman-teman yang nonton ngarahinnya kemana-mana. Puasanya boleh secara islami, boleh sesuai dengan keyakinan. Nah, ini ngapunten sekali. Kalau Eyang, tadi Eyang bilangnya gawe jenang merah putih, terus bukanya dengan yang direbus dengan ubi-ubian yang berwarna putih. Itu khusus buat yang Hindu. Tadi Eyang bilangnya kayak gitu. Tapi kalau yang muslim mau ikutan juga enggak apa-apa, karena kan menurut aku juga itu sehat ya teman-teman. Apa yang disampaikan itu, kita makan-makan yang tidak banyak karbohidratnya, mungkin kadar gulanya lebih rendah dalam tanda kutip, sehingga lebih baik saya rasa ya, pikiran Mas Tulus gitu. Jadi ya teman-teman mau ikutan juga boleh, enggak juga enggak apa-apa, karena yang begitu kan Hindu. Jadi beliau itu tadi bilangnya, nah aku yang jenang merah putih karo mangane ngerowot. Nah ngerowot itu dalam tanda kutip, kalau aku sih nggak terlalu tahu ngerowot ya, cuma pas aku tanya tadi beliau, pokoknya aku buka karo singkong, artinya ubi-ubian yang berwarna putih, garut, pokoknya ganyong segala macam tapi warnanya putih, makanan ubi-ubian tapi yang berwarna putih, jadi tidak berbentuk nasi. Kalau yang tadi bilangnya seperti itu, khusus yang beragama Hindu yang mau puasa hari Jumat besok, kan waktunya masih panjang nih, jadi ya bisa siapkan dari sekarang, bisa izin dari sekarang, syukur-syukur bojone jak puasa bareng ya sekeluarga. Waduh bagus banget itu, kompak banget. Yuk anak bojone jak poso, sahur bareng, buka bareng, just tenan ya. Itu hanya sekedar anjuran ya teman-teman. Saya nggak pernah paksa teman-teman percaya atau suka atau mau mengikuti apa yang saya sampaikan. Nggak juga nggak apa-apa. Nek kerso yo monggo, rayo rapopo. Sudah saya jabarkan semua ya, khususnya untuk yang wujud syukurnya atau umurnya atau wetonnya. Kalau bisa ya tetap sedekah, nggak kayak taruh di masjid berapa lah gitu, untuk wujud syukurnya ya. Dan alhamdulillah kalau misalnya Allah izinkan sedekah nasi box kita berjalan, rasanya kayak lebih bahagia ya, karena pas banget tanggal 1, pas kita lagi pada puasa, kita sedekah nasi box, Masya Allah, tabarakallah. Makanya kalau teman-teman lagi ada kelonggaran rezeki mungkin mau membantu, Mas Tulus minta bantuannya. Lek Mas Tulus pribadi saiki wifi ini arung dibayar Mas Tulus belum bisa live, jadi Mas Tulus belum bisa. Kalau teman-teman mau ikutan boleh, silahkan cek kolom deskripsi, transfer rola sewu minimale, selebihnya terserah kalian ya. Dan kita juga masih punya agenda di akhir bulan Juli ini, karena kita akan gelar sedekah bumi juga. Jadi ya mudah-mudahan dua-duanya bisa terselenggara ya teman-teman ya. Oke, terima kasih, sehat berkah buat kita semua. Mas Tulus pamit ya. Semoga videonya manfaat. Ini lumayan panjang nih hari ini. Jadi kalau yang kurang paham difahami lagi, ditelaah lagi lebih halus, lebih lembut, lebih pelan mendengarkannya supaya lebih paham ya. Oke, anjurannya ini hanya sebatas anjuran, tidak ada dalil atau sunnah yang saya temukan. Selebihnya kalau saya kurang tahu, tulis di kolom komentar. Ini dianjurkan, tapi dalil dan sunnahnya aku tidak melihat ada dalil atau apapun yang menganjurkan. Tapi dianjurkan untuk berpuasa, dalam tanda kutip tidak dalam sunnah lah istilahnya ngomong. Jadi dengan perun yang monggo ora yura popo. Dan ini boleh masyarakat umum kok, boleh kita yang agamanya Islam, yang bukan Islam boleh ya. Kan aku tahu Kristen juga ada puasa, Hindu juga ada puasa pasti. Jadi ini hal-hal yang biasa ada dengan ya cara kita masing-masing aja. Oke, terima kasih orang baik. Surah kontak guys. Terima kasih orang baik, sehat berkah buat kita semua, semangat ya. Ini aku hari ini katanya tim masak pada mau kesini, jadi aku tadi suruh masak pare. Nanti mudah-mudahan ada waktunya dan aku bisa segera masak, karena aku masih belum syuting reguler. Ini sudah jam 8 kurang 9 menit. Oke, terima kasih, semoga manfaat ya. Assalamualaikum, selamat pagi.
Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.